Gadis kecil meninggal di ranjang sebelah. Namun sang ibu yang seorang dokter sama sekali tidak tahu. Bahkan masih gembira merayakan ulang tahun putri cinta pertamanya. Merayakan selamat dari kecelakaan. Dan memperoleh kehidupan baru. Wanita itu tidak tahu. Kehidupan baru putri cinta pertamanya. Dibayar dengan nyawa putrinya sendiri. Karena cinta pertama merebut kantong darah yang seharusnya milik gadis kecil. Dan wanita itu melanggar etika medis. Menyalahgunakan wewenang. Mendahulukan penyelamatan anak cinta pertama yang lukanya lebih ringan. Langkah demi langkah mendorong putri kandungnya menuju kematian. Beberapa jam sebelumnya, pria itu membawa putrinya merayakan ulang tahun. Namun di tengah jalan mengalami kecelakaan. Saat sadar dari pingsan, ia melihat wanita dan cinta pertamanya ada di lokasi kejadian. Sedangkan putrinya terbaring dalam genangan darah dalam kondisi kritis. Pria itu segera menelepon wanita itu. Namun wanita hanya bilang sedang sibuk, lalu menutup telepon. Berbalik menenangkan putri cinta pertamanya. Pria itu hancur hati, dan kembali pingsan. Saat sadar lagi, sudah berada di ruang gawat darurat. Dokter melihat kondisi gadis kecil sangat kritis, langsung bersiap melakukan transfusi darah. Saat itu wanita bersama putri cinta pertamanya pun tiba. Gadis kecil dengan lemah memanggil ibu. Wanita seperti mendengar suara memanggil. Baru saja ingin mendekat, namun ditahan oleh cinta pertama. Memohon agar ia menyelamatkan putrinya. Wanita segera mendesak dokter soal kantong darah. Dokter menjelaskan stok darah menipis. Golongan darah A hanya tersisa satu kantong. Sudah diberikan pada gadis kecil di sebelah. Mendengar itu, cinta pertama langsung merebut kantong darah. Menyodorkannya pada wanita. Meminta agar darah itu diberikan pada putrinya. Wanita sempat ragu, namun tetap melanggar sumpah profesi. Dengan tegas menerima kantong darah. Menyuruh perawat segera melakukan transfusi. Perawat mengingatkan, gadis kecil jauh lebih kritis. Jika tak segera ditransfusi bisa kehilangan nyawa. Di saat itu, wanita kembali mendengar suara memanggil ibu. Namun putri cinta pertamanya juga sedang memanggil. Wanita pun langsung menyetujui. Perawat mengira gadis itu adalah putrinya. Langsung fokus melakukan penyelamatan. Sedangkan di sisi gadis kecil, hanya tersisa satu orang yang menjaga. Pria itu kembali menelepon. Memohon agar wanita juga melihat kondisi mereka berdua. Namun wanita yang hendak berbalik, kembali ditahan oleh cinta pertama. Sehingga mengira pria itu hanya main-main. Langsung memutuskan sambungan. Cinta pertama bahkan menarik tirai. Menutupi pandangan. Mendesak wanita agar cepat melihat putrinya yang kembali pingsan. Wanita pun bertanya dengan panik. Kenapa darah belum juga sampai? Mendengar darah harus didatangkan dari luar kota. Wanita memutuskan mendonorkan darahnya sendiri. Gadis kecil yang melihat ibunya tak peduli, merasa putus asa dan kembali pingsan. Pria itu memohon pada dokter agar menggunakan darahnya. Namun dokter bilang, kondisinya juga sedang butuh transfusi, tidak bisa mendonorkan darah. Saat wanita kembali setelah mendonorkan darah, dokter memberitahunya, ada seorang anak dengan nama yang sama yang sedang sekarat, butuh transfusi segera. Cinta pertama langsung menyela. Katanya anak dengan nama sama itu banyak. Wanita pun merasa masuk akal, dan langsung memberikan darahnya untuk putri cinta pertamanya. Tatapan cinta pertama menunjukkan rasa puas, lalu menarik tirai lebih rapat. Pria itu dipenuhi amarah, namun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya putri cinta pertama berhasil diselamatkan, sedangkan putri kandung mereka selamanya menutup mata. Wanita itu masih belum tahu apa-apa, masih menemani putri cinta pertamanya merayakan ulang tahun, sampai akhirnya mendengar gadis kecil di sebelah telah meninggal. Ia awalnya ingin melihat sebentar, namun ditahan oleh cinta pertama. Menyuruhnya agar tidak bersedih, lalu mengajaknya meninggalkan lokasi. Melihat punggung mereka yang menjauh, pria itu bersumpah akan membuat mereka membayar semuanya. Keesokan harinya, sahabat pria itu datang menjenguk ke rumah sakit, dan menyerahkan surat kematian putrinya. Pria itu tak kuasa menahan tangis, memohon sahabatnya untuk membawanya melihat putrinya terakhir kali. Namun saat keluar dari